wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasilva Aulia Chandra dengan NIM 228032444024 dengan program studi S1 Pendidikan Akuntansi. Saat ini saya sedang melaksanakan praktek pendidikan di SMK Negeri 1 Pengasih dengan dosen pembimbing lapangan yaitu Bapak Dr. Eka Ari Wibawa MPD dan guru pamong yaitu Ibu Noor Hidayati SPD. Video ini bertujuan sebagai video luaran yang berisikan perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu. Ketua kelas teman-teman kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Dulu ya, Alex, Alif. Ulangan harian kemarin kita untuk belajar apa aja? NPWP, NPWP. Kira-kira sekarang kita mau belajar apa nih? Itu kita lanjutkan materi sampai yang selanjutnya tentang surat ketetapan pajak atau SKP. Nah, di sini ada definisi dari SKP sendiri. Nah, definisinya itu yaitu surat yang diterbitkan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Itu tuh sebagai hasil dari proses pemeriksaan atau penelitian yang dilakukan oleh petugas pajak. Nah, SKP ini tuh dapat berupa surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Lalu ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau biasa disebut dengan SKPKBT. Ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN dan maupun surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Nah, selanjutnya ada fungsi SKP. Di sini ada beberapa fungsi. Kita ke kolom yang sebelah kiri dulu. Yang untuk yang pertama itu menimbulkan utang jangka panjang. Lalu yang kedua itu sebagai alat untuk menentukan besarnya pajak terutang. Yang ketiga bisa juga sebagai alat untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang itu kepada wajib pajak. Lalu yang keempat sebagai alat bagi kantor pelayanan pajak untuk mengawasi pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Lalu ke kolom yang sebelah kanan, yang kelima itu merupakan kwitansi bagi wajib pajak yang membayar pajak. Yang keenam sebagai catatan surat ketetapan pajak yang memuat tindakan terhadap wajib pajak itu seperti peringatan hingga disita. Jadi nanti barangnya mungkin sebelum disita itu memberikan surat peringatan atau SP. Nah, ketika SP itu tidak ditanggapi atau dihiraukan, itu langsung bisa disita. Tidak disampaikan tepat waktu, meski sudah ada surat teguran. Nah, ini akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang pertama, dikenakan denda sebesar 50% dari PPh yang kurang atau tidak bayar. Lalu yang kedua, diberikan denda sebesar 100% itu dari PPh yang tidak kurang atau dipotong, dipungut atau disetor. Dan yang ketiga, diberikan denda sebesar 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak kurang atau dibayar. Yang D itu ada PPN atau PPNBM itu tidak layak kompensasi atau dikenai tarif sebesar 0% itu berdasarkan pemeriksaan. Akan diberikan sanksi sebesar denda 100% dari PPN atau PPNBM yang tidak atau kurang dibayar. Nah, selanjutnya ada sedikit kasus. Nah, di kasusnya itu Mbak ingin buat satu kelompok itu berisikan
diinformasikan 4 orang. Ada yang tidak berangkat? Bisa berapa? Berarti 34 satu kelompok 4 sampai 5 orang. Bisa? Silakan membuat kelompok mulai dari sekarang. Siapa? Untuk kasusnya ada di layar dan di sini tuh ada kasus, sedikit kasus dan ada 5 pertanyaan. Yang untuk sistemnya nanti setiap kelompok itu menjawab 5 pertanyaan ini. Lalu hasil diskusinya bisa dipresentasikan maju per kelompok. Kertas tulisannya bisa dimulai dari sekarang. Saya Sofiana Zulaiha dari LZ 32. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. SKP yang diterbitkan DJP terhadap kasus Pak Andi adalah surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP KBT karena DJP menemukan penghasilan yang belum dilaporkan. Yang kedua yaitu DJP perlu menerbitkan SKP karena penghasilan yang belum dilaporkan juga ikut terkena pajak. Sikap yang harus dilakukan Pak Andi sebagai wajib pajak setelah menerima SKP adalah bisa mengulangi kesalahan yang sama, melaporkan setiap penghasilan yang didapat dan menaati peraturan pajak. 4. Nilai karakter yang bisa dipetik yaitu kejujuran dan juga ketertiban. Yang harus dilakukan Pak Andi agar kasus serupa tidak terulang kembali yaitu selalu melaporkan pendapatan yang diterima sesuai dengan kenyataan. Iya. Sebelum Mbak tutup, kita refleksi dulu. Hari ini kita belajar tentang apa? SKP. SKP. SKP ada apa aja? SKP KB, SKP LB. Oh. Untuk materi pada hari ini cukup sekian. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mbak Ulan bisa dipimpin doa. Ya, materi pada hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.